Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dan para ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan kita telah menyampaikan perkataan Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu dari awal perkataan beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk dan dengan agama yang hak, dengan ilmu dan amal, dalam rangka untuk diunggulkan oleh Allah di atas seluruh agama yang ada, dan cukuplah Allah menjadi saksi atas segalanya itu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidan. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Iqraran bihi wa tauhidan, penegasan dengan lisan, dan ini mewujudkan dengan tauhid, sehingga menjadi ikrar dengan lisannya dan mewujudkan dalam amalan, mewujudkan tauhid Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Salawat Allah atas beliau, keluarganya, demikian pula salam dan salawat dan salam kepada beliau, keluarganya. Ini adalah muqaddimah yang beliau sampaikan dan telah kita sampaikan berkaitan dengan penjelasan singkat muqaddimah tersebut. Kemudian beliau pun selanjutnya mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu, setelah beliau memberikan muqaddimah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian penegasan tentang dua kalimat syahadat, maka beliau mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu, fahada i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Adapun setelah itu, fahada, inilah, ini apa yang akan beliau sampaikan dalam kitab Al-Firqatun Najiyah, dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini adalah keyakinan Al-Firqatun Najiyah, keyakinan Al-Mansurah sampai hari kiamat, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau menegaskan bahwa kitab yang beliau tulis, yang isinya adalah keyakinan-keyakinan, i'tiqad atau akidah. Dan ini permasalahan yang sangat penting dalam agama kita. Dan ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Artinya beliau sangat mempertanggungjawabkan bahwa semua yang beliau tulis dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini adalah akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, akidahnya Taifah Al-Mansurah, akidahnya Al-Firqatun Najiyah. Disebutkan tiga nama di sini, itu nama Al-Firqatun Najiyah, kemudian Taifah Al-Mansurah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah. Yang semua nama ini sesungguhnya adalah yaitu sama, yaitu mereka orang-orang yang beragama dengan landasan kitab dan sunnah sebagaimana yang difahami oleh para salaful ummah. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka beragama dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para salaful ummah. Dan nama-nama itu semuanya nama-nama yang terambil dari nas-nas syariat, seperti umpamanya At-Taifah Al-Mansurah, terambil dari hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Bukhari Muslim. Nabi katakan, la tasalu ta'ifatun min ummati alal haqqi dhahirina wa la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. La tasalu ta'ifatun min ummati alal haqq.
senantiasa terus akan ada, tidak pernah kosong. Di tengah-tengah umatku ini, mereka yang senantiasa di atas al-haq. Zahir benarnya ini mereka senantiasa menampakkan di atas al-haq. La yadurruhum man khadalahum. Tidak membahayakan mereka orang yang menghinakannya, hatta ya'tiya amrullah wa mukadzalik. Sampai datangnya amrullah, yaitu angin yang meniup setiap hati pemilik iman, sehingga seluruh pemilik iman meninggal, tinggal syirarun nas, dan atas mereka lah terjadi hari kiamat. Maka Ta'ifal Mansurah, kelompok ini kelompok yang ditolong oleh Allah Ta'ala. Dan riwayat yang lainnya Mansurin, sehingga dikatakan Ta'ifal Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah SWT, karena mereka adalah dhahirina alal haq. Mereka di atas al-haq, mereka menampakkan senantiasa di atas al-haq, yang mereka layak ditolong oleh Allah Ta'ala, karena telah menjadi kewajiban Allah untuk menolong Rasulnya dan kaum mukminin. Wa kana haqqan wa kana alaina haqqan wa haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan telah menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala wa haqqan alaina nasrul mu'minin. Telah menjadi kewajiban Allah kami, telah menjadi kewajiban kami Allah Ta'ala untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Inna lanansuru rusulana waladina amanu. Allah ini kami Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada Rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia ini dan di akhirat ini kelak. Sedangkan Al-Firqatun Najiyah terambil dari hadis tentang iftiraqul ummah yang Nabi menyebutkan itu wasaftariku hadhil ummah ala 73 firqah. Dan umatku ini akan terpecah belah menjadi 73 kelompok. Kulluha finnar illa wahidah. Yang 72 atau semuanya di neraka kecuali satu. 72 di neraka kecuali satu. Dan yang satu itu ketika ditanyakan wa mahiyya ya Rasulullah, siapa yang satu ya Rasulullah? Nabi katakan al-jamaah, yaitu al-jamaah. Dalam riwayat yang lainnya adalah hum mangkana ala misli ma'ana ali wa ashabi. Mereka adalah orang yang beragama di atas jalanku dan di atas jalan para sahabatku. Dalam riwayat yang lainnya dengan sebutan Saudul A'zam. Kelompok yang selamat di dunia dari bid'ah dan kesatan, dan selamat di akhirat dari neraka. Selamat dari kesatan di dunia dan selamat dari neraka di akhirat kelak. Ini sebagaimana diisyaratkan Allah dalam ayat wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Bagaimana kalian akan bisa dikafirkan sedangkan kepada kalian senantiasa dibacakan ayat Allah dan di tengah-tengah kalian ada Rasulullah SAW. Barang siapa yang berpegang teguh dengan tali agama Allah, pasti mereka telah berada di atas petunjuk yang lurus. Sehingga mereka dikatakan an-najiyah karena selama dari kesatan. Mereka senantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah SWT. Sehingga dikatakan al-firqah an-najiyah. Selama dari kesatan di dunia dan di akhirat mereka selamat dari ini ancaman adab, yaitu neraka. Wa qad taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'dahu kitabullah. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian selama kalian berpegang teguh dengan perkara itu, kalian tidak akan pernah sesat. Apa itu kitabullah? Itu kitab Allah Ta'ala. Sehingga kalau ini dikatakan Taifah ini al-firqah an-najiyah. Nama al-firqah an-najiyah, kemudian Ta'ifal Mansurah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah, ini semuanya adalah nama-nama yang sama. Nama-nama yang menunjukkan tentang mereka yang berpegang teguh dengan kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Dan nama-nama ini sebagaimana telah kita sampaikan kemarin, bahwasanya muncul karena sebuah kebutuhan. Kalau di zaman Nabi yang adanya Islam dan kafir, yang beriman pada Nabi yaitu Muslim, yang kafir yang menolak itu kafir.
Tapi sepeninggal Nabi akan muncul berbagai macam firqah-firqah yang sesat, yang menyimpang dari ajaran Nabi sebagaimana Nabi telah khabarkan kepada kita. Dan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan. Maka di tengah-tengah mereka semuanya menisbatkan kepada Islam, maka ahlu sunnah, maka orang-orang mereka di atas al-haq, ingin memunculkan nama yang membedakan dengan berbagai macam firaqud dhalah, supaya terbedakan antara mereka dengan kelompok-kelompok sesat. Maka muncullah nama Ahlussunnah wal Jamaah, nama Al-Firqah An-Najiyah, nama At-Taifah Al-Mansurah, nama Ahlul Hadith, nama Ahlul Athar. Ini semuanya nama yang satu, yang menunjukkan adalah orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, dan telah kita sebutkan kemarin alasan-alasan kenapa mesti harus itu bermanhaj salaf, mengikuti para sahabat Nabi dan imam-imam yang berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Mereka itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang Ahlussunnah wal Jamaah ini memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dengan yaitu yang lainnya. Di antara tanda-tanda khusus atau ciri-ciri umum Ahlussunnah wal Jamaah, di antara alamat Ahlussunnah wal Jamaah, yang pertama, mereka membatasi masdar talakinya, yaitu sumber pengambilan ilmunya. Ini berdalilnya semata-mata dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Karena kitabullah adalah ahsanul hadith, sebaik-baik perkataan, dan sunnah Nabi adalah khairul huda, sebaik-baik petunjuk. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah benar-benar menjadikan keduanya panutan. Masdar, yaitu masdar talaki, sumber pengambilan ilmu, sehingga bukan diambil dari mimpi, dari kata orang, dari cerita, dari kakek moyang, tetapi agama ini diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana yang Allah perintahkan, ittabi'u ma unsila ilaikum mirabbikum, wala tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang Allah turunkan pada kalian, dan jangan mengikuti selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki ketundukan yang total kepada nas-nas. Karena Allah memerintahkan, yaitu wa yusallimu tasliman. Ciri seorang mukmin benar-benar tunduk dan patuh kepada Allah Ta'ala. Taslim terhadap ini berbagai macam berita. Agama ini isinya akhbar, berita-berita, dan ini al-awamir wa nawahi, perintah dan larangan. Kalau berkaitan dengan berita-berita, bentuk taslimnya adalah tasdiq, membenarkan setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, berita-berita yang sahih. Dan taslim dalam ketika berkaitan dengan al-awamir wa nawahi, perintah dan larangan, bentuknya adalah ini sami'na wa ta'na, ini mendengar dan taat, asam wa ta'ah. Kemudian yang ketiga, di antara ciri Ahlussunnah adalah mereka menerima seluruh nas, tidak modelnya Yahudi pilih-pilih. Ahlussunnah mengikuti semua nas, menerima semua nas, mengimani semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Beda dengan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah mereka mengambil sebagian nas, menolak sebagian nas. Maka mereka telah memiliki pemikiran-pemikiran dalam beragama, lalu mereka ambilkan ayat-ayat atau hadis yang cocok dengan pemikiran mereka, sehingga mereka pun akhirnya sebagian nas ditolak, sebagian nas mereka terima yang cocok dengan kemauannya, pikirannya diterima, yang tidak cocok maka dilewati, ditolak. Maka Ahlul Bid'ah sering disebut oleh para ulama dengan Ahlul Hawa, karena sungguhnya mereka yaitu beragamanya lebih mengikuti kepada hawa nafsu mereka. Kemudian ciri yang keempat, bahwa Ahlussunnah itu ini tidak mempertentangkan antara akal dan akal. Karena semuanya datang dari Allah Ta'ala. Yang menciptakan akal adalah Allah, yang menurunkan nas-nas Quran adalah Allah Ta'ala. Tidak mungkin keduanya bertentangan.
Seandainya ada kesan bertentangan antara nas dengan akal, itu kemungkinannya itu dalil nas yang dia bawakan itu tidak sahih. Kemungkinan kedua, yang mereka sangka dalil akal itu tidak benar. Yang ketiga, mereka bisa jadi salah memahami ini nas-nas yang ada itu. Ini kemungkinan ketika nampak bertentangan antara akal dan nas. Dan Ahlussunnah senantiasa mengedepankan nas. Apabila nampak sekilas bertentangan antara nas dengan akal, maka Ahlussunnah mencurigai akal dan ini menyerahkan, pasrah dan membenarkan apa yang di dalam nas. Sehingga Ahlussunnah sangat mengagungkan nas. Yang kelima, bahwa di antara alamat Ahlussunnah berkeyakinan agama ini telah sempurna. Sehingga dia mencukupkan dengan apa yang telah diajarkan Nabi oleh Allah dan Rasul-Rasulnya. Karena tidak ada satupun yang ditinggal dalam agama ini. Perkara yang terkecil saja diajarkan, apalagi yang besar-besar. Urusan WC saja diajarkan, apalagi yang perkara yang sangat penting dalam agama ini. Yang keenam, Ahlussunnah sangat mewaspadai bid'ah. Bid'ah lawan daripada sunnah. Karena agama telah sempurna, maka semua yang yaitu sesuatu yang diadakan manusia yang tidak pernah ada dalilnya dalam Al-Quran ini dan sunnah Nabi, maka mewaspadai sebagaimana Nabi mengatakan, iyakum wa muhdatsatil umur, agar kita menjauhkan diri dari segala macam bid'ah-bid'ah yang ada. Karena bid'ah ini sesungguhnya adalah cermin keyakinan dia meyakini Islam tidak sempurna. Atau kalau dia meyakini Islam sempurna, berarti Nabi yang menyampaikan risalah ini telah berkhianat. Ini tentu kejahatan besar. Kemudian yang ketujuh, di antara ciri umum Ahlussunnah, bahwasanya Ahlussunnah meyakini salafus saleh, para salaf ini yang pertama kalinya atau salah salafus saleh yang terdepannya adalah para sahabat Nabi, adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat. Karena mereka mengambil ilmu langsung dari Nabi, kemudian mengamalkan ilmu dengan langsung dengan bimbingan Nabi. Kalau mereka tidak paham, mereka bertanya. Kalau mereka salah, mereka diluruskan Rasulullah SAW. Sehingga mereka seperti digambarkan oleh Ibn Mas'ud, yaitu afdalu hadhil ummah, abarroha quluban, wa amaqa ilman. Umat ini adalah para sahabat adalah umat yang terbaik. Hatinya terbaik. Ilmunya mereka paling dalam. Wa qallaha takallufan, paling sedikit mengada-adakannya. Ini adalah kondisi para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sehingga para sahabat adalah orang yang paling bersemangat dalam kebaikan. Sehingga seandainya kita mengatakan ada kebaikan yang belum mereka lakukan, maka para ulama memukakan, menyampaikan sebuah perkataan, kalau kana khairan la sabakuna ilaih. Seandainya perkara itu baik, pendahulu kita telah mendahului kita dalam kebaikan tersebut. Karena mereka lebih semangat, lebih serius, mereka lebih punya kemauan yang kuat dengan segala macam bentuk kebaikan. Yang kedelapan di antara ciri umum Ahlussunnah, mereka adalah wastiyah tawassut, yaitu pertengahan antara ifrad dan tafrid. Karena dua-duanya ifrad dan tafrid merupakan celah syaitan untuk menyesatkan manusia. Syaitan kalau menyesatkan manusia, kalau nggak ke ifrad, ghulu, berlebihan, ya tafrid. Itu merendahkan, meremehkan, meremehkannya. Yang kesembilan, bahwa Ahlussunnah bersepakat bahwa sesuatu yang merupakan ijma adalah merupakan kebenaran. Ijmanya para salaf adalah al-haq. Kan mereka tidak akan bersepakat kecuali di atas, yaitu kebenaran. Kemudian di yang ke-10, Ahlussunnah di antaranya berkeyakinan bahwa la ismata li ahadin ba'da Rasulullah SAW. Tidak ada yang maksum setelah Nabi. Semua manusia setelah Nabi bisa mengalami kesalahan. Adapun kalau ijma itu maksum, tapi pribadi-pribadi tidak maksum. Tapi kalau ijma itu maksum, adapun pribadi-pribadi tidak maksum. Karena Allah telah menjamin bahwasanya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan.
Ini adalah ciri khas atau sekilas tentang ciri umum Ahlussunnah. Kemudian beliau mengatakan, setelah mengatakan amma ba'du fahadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah keyakinan al-firqatun najiyah, orang-orang yang mereka ditolong oleh Allah Ta'ala. Keyakinan Ahlussunnah wal jamaah ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat kelak. Ini sampai akhir zaman. Apa itu? Al-imanu billahi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imani bil qadari khairi wa syarri. Beliau menyebutkan keyakinan Ahlussunnah itu adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam Arkanul Iman saat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arkanul Iman yaitu iman kepada Allah, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada para rasulnya, iman kepada yaumul ba'ats, kebangkitan setelah kematian, iman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik maupun yang buruk. Ini adalah terambil dari hadis Jibril ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang Arkanul Iman. Arkanul Iman itu induknya semua akidah yang ada dalam agama kita ini. Semua pembahasan akidah itu kembalinya kepada pembicaraan tentang Arkanul Iman. Dari iman kepada Allah, kitab, Rasul, kemudian kiamat, kemudian hari akhir, kemudian takdir. Ini adalah ini kisaran pembicaraan tentang ini masalah yaitu iman. Tentang iman kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, kemudian masalah takdir. Baik itu yang berkaitan dengan langsung berkaitan dengan poin-poin zat rukun iman tersebut, atau yang berkaitan dengan kelasiman-kelasimannya atau kandungan-kandungannya. Maka semua pembicaraan tentang akidah Islam itu kembalinya kepada yakni arkanul iman yakni tersebut. Khotibillah, Arkanul Iman, beliau menyebutkan secara global di sini, yang pembicaraannya iman tentang Allah secara umum, bicara tentang rububiyah Allah, bicara tentang uluhiyah Allah, dan bicara tentang yaitu asma wa sifat. Atau yang para ulama sebagian mereka mengajarkan iman kepada Allah itu yang pertama diistilahkan dengan al-ilmu wal ma'rifah. I'tiqadul ilmi wal ma'rifah. Itu tauhidul ilmi wal ma'rifah. Berkaitan dengan apa yang mesti kita ketahui. Apa yang mesti kita yakini tentang Allah Ta'ala. Yang mesti kita mengerti tentang Allah Ta'ala. Di sini mencakup di dalamnya itu yaitu rububiyah dan asma wa sifat. Karena pembicaraan kedua perkara ini bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang yaitu Allah tercakup pada pembicaraan tentang rububiyah dan asma wa sifat. Rububiyah berkaitan dengan pembicaraan tentang af'alullah, yaitu perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah sang pencipta, Allah sang pengatur alam semesta, Allah ini ar-Razik yang memberikan jaminan kelangsungan, ini hidup yang dibutuhkan oleh para makhluknya. Ini semuanya berkaitan rububiyah Allah Ta'ala. Dan semua yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang itu mengatur segala-galanya, Allah yang memberikan rezeki, dan semua yang berkaitan dengan afalullah, perbuatan Allah Ta'ala. Kemudian pembicaraan tentang nama dan sifat Allah. Mengenalkan siapa itu Allah Ta'ala. Nama-namanya, sifat-sifatnya. Sehingga rububiyah, asma wa sifat, ini berbicara tentang zat Allah Ta'ala. Bicara tentang siapa itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian uluhiyatullah, tauhid uluhiyah, bicara tentang tuntutan perbuatan hamba
yang hamba tertuntut untuk secara totalitas memberikan penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Hamba secara totalitas itu memiliki kewajiban memberikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tertuntut dari tauhid uluhiyah. Pembicaraan tentang Allah berkisar tentang ini. Dan tentu masing-masing pembicaraan akan sangat panjang lebar tentang rububiyah Allah, tentang asma sifat, kemudian tentang uluhiyat Allah. Para ulama memiliki pembahasan tersendiri yang cukup panjang tentang rububiyah Allah berkaitan dengan yaitu perbuatan-perbuatan Allah, asma sifat, memiliki pembahasan yang sangat panjang berkaitan dengan nama dan sifat Allah Ta'ala. Uluhiyatullah dibicarakan secara khusus, diantaranya ulama yang menulis masalah ini adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab Tauhid. Ini iman kepada Allah Ta'ala, meliputi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Iman kepada malaikat, kita mengimaninya ada yang sifatnya mujmal, sifatnya global. Ini tentang seluruh malaikat yang Allah sebutkan secara global. Karena malaikat ada yang disebutkan namanya, ada yang tidak disebutkan namanya. Malaikat jumlahnya sangat banyak. Contoh umpamanya, malaikat Baitul Ma'mur setiap hari itu masuk 70.000 malaikat. Dan begitu masuk kemudian keluar, nggak pernah kembali lagi. Setiap hari, maka berapa jumlah malaikat? Allah yang lebih mengetahui semuanya itu. Sehingga ada yang kita imani secara global, bahwa Allah memiliki para malaikat yang sekian banyak, dan ada yang kita imani secara rinci, yang disebutkan Allah dengan rinci, namanya, kemudian tugasnya, kemudian sifat-sifatnya. Seperti Jibril punya 600 sayap. Satu sayap itu apabila dipakkan, dimegarkan, itu menutupi ufuk. Maka semua sifat-sifat ini wajib kita imani. Karena itu merupakan penghabaran dari Rasulullah SAW. Ini tentang iman kepada malaikat. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah menurunkan kitab kepada para nabi atau rasul yang Allah pilih dalam rangka untuk membimbing manusia dalam mewujudkan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kitab itu ada yang Allah terangkan kepada kita, ada yang tidak Allah terangkan kepada kita. Sehingga kita mengimani kitab-kitab yang Allah telah terangkan dan Allah sebutkan secara rinci kepada kita, atau rincian nama-nama kitab tersebut yang Allah sebutkan, maka kita imani. Yang tidak Allah sebutkan, kita mengimani dengan secara global. Ini mengimani tentang kitab Allah Ta'ala. Mengimani tentang para Rasul Allah, demikian juga. Jumlah Rasul sangat banyak, ribuan. Ada Rasul yang Allah terangkan namanya, dan ada Rasul yang tidak Allah terangkan. Kemudian kita mengimani Rasul secara rinci yang Allah sebutkan sejarahnya, yang Allah kisahkan kepada kita. Maka kita mengimani pula secara rinci. Ini mengimani para Rasul Allah SWT, dan detailnya tentunya dibicarakan dalam pembicaraan tersendiri tentang iman kepada Rasul. Kemudian iman kepada hari akhir, yaitu semua kejadian ba'dal mamat, dari alam barzah, kemudian yaumul ba'ats, kemudian nanti jannah wan nar. Perjalanan yang sangat panjang dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi. Di alam barzah, manusia di alam barzah, dari kematiannya ila yaumi yub'atsun, sampai nanti manusia dibangkitkan Allah Ta'ala. Maka selama itu manusia mereka di alam barzah. Ini alam penantian untuk menanti kedatangan yaumul qiyamah, yaitu yaumul ba'ats. Lalu Allah akan bangkitkan manusia, dan Allah akan himpun di ardil mahsyar. Peristiwa-peristiwa di situ ada hisab, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, ada mizan, ada haud, telaga haud, dan segala macam peristiwa yang diceritakan berkaitan dengan peristiwa di ardil mahsyar, maka semuanya kita mengimaninya. Sampai para kemudian al-jannah wan nar, surga dan neraka.
Kemudian iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka beriman kepada takdir sebagaimana para ulama terangkan, yaitu berkaitan tentang kekuasaan Allah taala, tentang rukun iman kepada takdir, ilmu Allah, kemudian kitabah penulisan, kemudian masyiah kehendak Allah, kemudian yaitu al-khalaq, yaitu ciptaan Allah taala. Bahwasanya takdir itu semuanya yaitu terjadi dengan ilmu Allah taala. Orang yang mereka mengingkari takdir, yang pertama kali dia coret adalah ilmu Allah taala dan kekuasaan Allah taala. Yang kedua, bahwa semua kejadian yang ada itu telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, sehingga tidak ada kejadian yang tidak tertulis. Yang ketiga, bahwa semua yang terjadi dengan masyiah dan kehendak Allah taala. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Sehingga tidak ada kejadian yang di luar kehendak Allah taala. Yang keempat, yaitu bahwa semua yang ada ini makhluk. Yang adalah Al-Khaliq itu Allah sang pencipta, dan makhluk itu selain Allah taala adalah ini makhluk. Ini iman para arkanul iman secara umum, secara global. Dan tentu secara detail dibicarakan pada pembicaraan masing-masingnya itu. Kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah secara umum akan menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akan tetapi Syekhul Islam yaitu memilih-milih pembahasan yang kira-kira di sana ada permasalahan yang cukup pelik. Contoh umpamanya nanti dalam masalah iman kepada Allah taala, tentang rububiyah dan tentang uluhiyah tidak dibahas. Tapi beliau membahas khusus yang berkaitan dengan iman kepada Allah, berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beliau khususkan ke situ sehingga ada yang tidak beliau bahas. Maka setelah beliau mengatakan pembahasan tentang i'tiqad al-firqatun najiyah secara global ini, fadha i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis saah ahlussunnah wal jamaah al-imanu billah wa kutubihi wa rusuli wal ba'ats ba'dal maut wal iman bil qadar khairi wa syarri. Maka beliau mengatakan wa minal imani billah, dan di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan wa minal imani, dan di antara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan beliau bahas di sini yaitu bukan iman kepada Allah secara keseluruhan. Pembahasannya tidak mencakup rububiyah, pembahasannya tidak mencakup uluhiyah, tapi beliau hanya akan membahas yang beliau kendaki, yaitu yang berkaitan dengan yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana atau apa yang mesti kita lakukan berkaitan dengan keimanan kita terhadap sifat-sifat Allah taala. Wa minal imani billah, dan di antara iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu bima wasafa fi nafsuhu fi kitabih wa ma wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara iman kepada Allah adalah beriman tentang apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dalam kitabnya, dan apa yang Allah dan apa yang Rasulullah sifatkan tentang Allah dalam hadis-hadis yakni beliau. Sehingga sekali lagi beliau menegaskan wa minal iman, karena yang akan beliau bahas di sini adalah satu di antara ini sekian banyak yang harus kita imani tentang Allah Ta'ala. Sebagaimana tadi telah kita jelaskan sekilas, bahwa kalau kita mau mengimani Allah secara sempurna, pembahasannya itu, kalau Syekh Utsaimin menyebutkan, ya ini mengimani tentang wujudnya Allah. Pembahasan tentang wujudnya Allah Ta'ala. Pembahasan tentang iman kepada rububiyahnya Allah Ta'ala. Pembahasan tentang uluhiyahnya Allah Ta'ala. Pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cakupan iman kepada Allah Ta'ala. Ini cakupan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak akan bicara seluruh keimanan kepada Allah Ta'ala. Sehingga dikatakan wa minal iman. Di antara keimanan kepada Allah, beliau akan fokuskan yaitu
mengimani sifat-sifat yang Allah telah jelaskan dalam kitabnya dan sifat-sifat Allah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah beliau. Sehingga asma wa sifat ini sesuatu yang sifatnya tauqifiyah. Tidak boleh kita memberikan nama tentang Allah kecuali ada dalilnya. Atau tidak boleh kita mensifati tentang Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak pernah mensifati dirinya. Atau yang Nabi tidak pernah mensifati tentang Allah taala dengan sifat tersebut. Sehingga mengimani tentang semua apa yang Allah sifatkan tentang dirinya dan apa yang Nabi sifatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani tentang nama atau tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tentu jumlahnya sangat banyak. Yang para ulama yang beliau tegaskan tentang mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala yang Ahlussunnah secara umum yaitu menetapkan semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sifatkan dalam Al-Qur'an dan yang disifatkan oleh Nabi di dalam sunnah Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melakukan yaitu tamsil atau tasbih, tanpa melakukan tahrif, tanpa melakukan takyif, tanpa melakukan ta'til. Ini adalah cara Ahlussunnah yaitu mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau katakan, wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bi nafsahu fi kitabih wa bima wasafahu bihi rasuluh sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamthilin. Di antara iman kepada Allah adalah menetapkan semua sifat, mengimani semua sifat yang Allah sifatkan dirinya dalam kitabnya dan apa yang Rasulullah sifatkan tentang Allah dalam hadis beliau min ghairi tahrifin, tanpa melakukan tahrif, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, wala ta'tilin, tanpa melakukan penolakan, wa min ghairi takyifin, dan tanpa melakukan takyif, membagaimanakannya, wala tamthilin, dan tanpa melakukan yakni tamthil, tanpa melakukan penyerupaan Allah dengan makhluk. Yang sebagian Ahlussunnah mengatakan dengan ringkas, ini isbatun bila tamthil, tanzihun bila ta'til. Menetapkan semua nama dan sifat Allah Ta'ala tanpa melakukan penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan menetapkan semua dan menyucikan Allah tanpa melakukan penolakan terhadap sifat Allah Ta'ala. Karena ahlul bid'ah, mereka menetapkan sifat Allah tapi terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Dan sebagian ahlul bid'ah ingin menyucikan Allah akan tapi terjatuh dalam sikap penolakan terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani tentang sifat Allah ini beliau tegaskan di sini dan beliau tidak membahas tentang rububiyah dan uluhiyah. Karena poin ini benar-benar akan membedakan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Antara orang yang mereka betul-betul mengagungkan nas, Ahlussunnah wal Jamaah, mereka sangat memuliakan nas, sangat mengimani nas, sangat mengagungkan nas. Dengan orang-orang yang mereka mendahulukan akal mereka. Kenapa mereka melakukan tasbih atau tamsil? Mereka melakukan tahrif, melakukan takyif, melakukan ta'til. Karena mereka takdimul akal, mendahulukan akal. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah yaitu menetapkan semua sifat Allah tanpa melakukan itu semuanya? Karena Ahlussunnah mengimani dengan semua nas yang telah Allah jelaskan kepada kita.
Ini sehingga betul-betul ini merupakan titik yang membedakan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Bidah. Yang dari sini nanti akan bercabang penyimpangan-penyimpangan yang sangat banyak, menghasilkan praktek-praktek beragama yang sangat berbeda, berangkat dari yaitu salah tidaknya dalam mengimani sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan tentang apa itu tamsil, apa itu tahrif, apa itu takyif, apa itu taktil secara lebih mendetail, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah. Pertemuan kita pada hari ini sekedar menyampaikan sekilas tanda-tanda atau alamat-alamat Ahlussunnah wal Jamaah yang akan menjadi pembeda dengan Ahlul Bidah. Seperti Masdar Talaki Ahlussunnah, Quran, Sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Ahlul Bidah berbeda. Ada yang sumber pengambilan agama mereka mimpi-mimpi. Kemudian inspirasi akal mereka. Maka sangat berbeda. Ahlussunnah membatasi dengan Quran dan Sunnah. Mereka mengambil dari mimpi-mimpi, dari cerita-cerita, dari pikiran-pikiran, sehingga sangat berbeda. Ahlussunnah berkeyakinan agama telah sempurna, sehingga tidak membutuhkan penambahan dan pengurangan. Ahlul Bidah penuh dengan tambahan-tambahan. Karena mereka seakan tidak melihat Islam telah sempurna. Kemudian Ahlussunnah sangat mengagungkan salafus saleh, karena mereka generasi awal daripada generasi Islam yang langsung berguru kepada Nabi, ilmu dan amalnya di bawah bimbingan Nabi langsung, lalu mendapatkan pujian langsung dari Allah dan Rasulnya. Ahlul Bid'ah mereka tidak memuliakan para salaf, sehingga mereka bicara agama tanpa melibatkan salaf, atau bahkan menentang dengan pemahaman salaf, sehingga mereka tidak mengagungkan ini salaful ummah. Ini semuanya berkaitan dengan pokok-pokok yang menjadi ciri khas Ahlussunnah dan beberapa ciri yang lainnya. Dan kemudian di antaranya titik pertemuan, titik perbedaan yang sangat mencolok setarnya dengan Ahlul Bid'ah adalah ada pada cara mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berangkat dari antara takdimul nakal, Ahlussunnah mendahulukan nakal, mendahulukan nas-nas. Ahlul Bid'ah takdimul akal, mendahulukan akal-akal. Maka dalam asma sifat nanti ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah. Yang ini semuanya berbeda-beda, tapi berangkat dari titik yang sama, mendahulukan akal. Tapi akalnya Jahmiyah beda dengan akalnya Mu'tazilah, beda dengan akalnya Asy'ariyah. Sedangkan Ahlussunnah takdimul nakal, mendahulukan nas, sehingga Ahlussunnah tidak berselisih dalam mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian dulu yang kita sampaikan, semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Ya, kita cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.